tes. Oke, sekarang kita akan coba studi kasus dengan penyelesaiannya itu menggunakan stack ya. Contoh kasusnya di sini pengecekan ekspresi matematika. Ya, stack dapat digunakan untuk memeriksa apabila sebuah ekspresi matematika mempunyai tanda kurung yang lengkap atau tidak. Pemeriksaan dilakukan dengan membaca setiap karakter ya. Kemudian apabila menemukan tanda kurung buka, maka masukkan ke dalam stack. Apabila menemukan kurung tutup, maka kita keluarkan satu tanda kurung dari stack. Nah, apabila stack kosong di akhir pemeriksaan, maka ekspresi matematika tersebut mempunyai tanda kurung yang lengkap ya. Berarti banyak yang buka sama dengan banyak yang tutup gitu. Sebaliknya, terdapat dua kondisi yang mengindikasikan apabila ekspresi matematika tidak benar ya. Yang pertama itu masih tersisa tanda kurung buka di stack di akhir pemeriksaan. Ini menandakan kelebihan tanda kurung buka. Nah, jadi kalau misalkan ekspresinya sudah kita evaluasi semuanya ya, kemudian kalau masih ada tanda kurungnya di dalam stack, berarti dia tuh kelebihan tanda buka ya, atau kekurangan tanda tutup ya. Nah, kekurangan tanda tutup, kelebihan tanda buka atau kekurangan tanda kurung tutup. Nah, jadi itu parentesis ekspresi matematika yang enggak benar ya. Stack kosong saat perlu melakukan operasi pop menandakan ekspresi matematika tersebut kelebihan tanda kurung tutup ya. Nah, stack kosong misalkan ada lagi nih tanda kurung tutup. Nah, kita pop ternyata stacknya udah kosong. Nah, berarti kelebihan tanda kurung tutup atau kekurangan tanda kurung buka di dalam stack. Nah, contohnya gini. Ini ekspresinya. Sini ada kurung buka ada 2 buah ya, kurung tutup ada 2 buah. Nah, ini valid nih ya. Pertama ada jumpa ini, itu kurung buka, nah masukkan ke stack. Jumpa lagi kurung buka, masukkan ke dalam stack. Kemudian ini bukan diabaikan. Nah, ini ada kurung tutup, maka di pop lah ya, di pop dari ini, dari stack. Nah, hilang satu, nah sisa satu ya. Kemudian jumpa lagi nih kurung satu lagi nih, nah keluarkan juga dari stack yang sisa satu lagi, berarti kosong. Nah, jadi kalau kosong, stacknya ada kosong, berarti kalau di akhir pemeriksaan maka ekspresi matematikanya ada benar ya gitu. Ini contohnya pakai Java ya, ini desainnya implement pakai Java. Oke. Kita akan coba pakai Golang. Oke, di sini udah bikin satu file ya, main.go. Oke, kita buka kodenya. Kita buka main.go. Nah, kita increase dulu. Bisa lagi. Package main. Increase font. Aduh, biasa pakai Golang font zoom in ya. Oke, gini ya, cukup lagi. Nah, pertama kita bikin dulu struktur stacknya ya, ADT stacknya ya, tipenya stack ya, kita bikin struct dulu. Nah, oke, di dalamnya kita implement pakai array dinamis ya, pakai slice ya, data, anggap aja namanya data. Oke, tipenya ini ya, value nya ini atau interface ya, ini oke. Nah, kalau udah, kemudian di sini kita bikin yang pertama untuk kita implement method untuk push ya, stack di sini untuk push. Oke, di sini ada itemnya juga ini ya, ini tipenya ini ya. Nah, kemudian mudah aja kita data, kita append ya, append data dengan si item. Dengan si item. Udah untuk si push. Kemudian kita implement untuk si pop. Stack pop. Nah, kembaliannya berupa sebuah data ya, ini. Oke. Nah, pertama apa dulu nih? Pertama, kalau kita nge-pop, kita cek dulu ya apakah stacknya itu kosong atau ada isinya atau enggak ya. Jika len of datanya itu sama dengan 0, berarti kosong ya, berarti kita return aja nil. Sip. Nah, kemudian apalagi nih ya? Kita mau misalkan di sini kita punya 1 2 3. Jadi kalau kita mau pop, kita hapus ini ya, kita ambil ini, kemudian sisanya ini ya. Nah, jadi idenya adalah di sini kita ambil dulu datanya ya, data yang terakhir itu caranya s.data ini karena error karena ini ya, enggak ngaruh autocomplete. S.data ya. Nah, kita ambil dari apa nih ya, dari si len enggak ya, kita ambil panjang data dikurang 1. Oke, len ya, len dari s.data
ya, kita kurangnya 1. Berarti kalau misalkan kita punya 1, 2, 3, maka si data ini berarti dia 3. Nah gitu ya. Nah kita udah berhasil ngambil ini ya, data yang terakhir. Kemudian gimana kita update slice ini, datanya sisa 1 dengan 2 ya. Kita mau update, kita mau si datanya itu sekarang jadi 1,2. Nah caranya adalah kita s.data. Nah datanya ini kita isi datanya itu dengan s.data ya. Nah kita dari 0, kita nggak usah ambil dari indeks ke awal ya, dari data awal sampai dengan length ya, s.data sampai data terakhir dikurang 1. Nah di sini eksklusif deh ya, jadi ini nggak masuk lagi ya gitu. Oke, nah kemudian kita return aja si data. Nah data ini kita return. Oke, sekarang datanya ini udah update menjadi 1,2 dan ininya udah dihapus. Oke, gitu. Ini kita hapus aja. Oke, kita coba dulu ya. Kita func main. Nah di sini misalkan kita bikin stack stack, kita isi datanya dengan si ini ya, ini. Nah kemudian kita push ds, push 1 gitu ya, push lagi 2, push 3. Kemudian kita fmt print len, kita spop. Nah ini harusnya datanya ada go run main.go. Nah 3 ya, ini yang diambil. Oke, kalau kita pop lagi berarti 3, 2, 1 ya. Nah kalau kita pop lagi, nah ini nil nih ya, ini nil. Nah terakhir nil karena datanya udah kosong. Oke, ini kita udah benar implementnya ya. Kita ini sini aja dulu, sip. Nah sekarang baru kita bikin math expression ya. Misalkan math expression untuk sampelnya, misalkan kita bikin aja apa ya, ini 2 gitu ya, 1 tambah 2 kemudian dikali dengan 3 ditambah misalkan 1 kali 6, 7 deh. Ini apa nih? Oke, kemudian kita tutup kurung lagi. Oke, 1 tambah 2 ini kurungnya 2 kurung 2. Nah ini harusnya true ya, ini harusnya true. Nah kita mau expand ya, kita mau explore lagi. Gimana kalau kurungnya nggak ini aja, boleh kurung ini gitu ya, boleh kurung kayak gini, boleh kurawal gini, boleh kurawal gini. Nah gimana tuh? Wah oke ya, lebih menantang sedikit ya. Berarti kita bikin aja sini. Ini misalkan ya 1, 2, ini enggak ekspresi matematika ya, pokoknya sebuah expression gitu ya, expression atau cocok nggak ya dibilang expression. Nah gitu aja atau teks aja deh, expression aja deh. 1 plus 2 misalkan, terus dikurang dengan, nah ada kurung kurawal di sini ya, 3, 2 dikurang 3, kemudian ditambah dengan ada kurung gini gitu ya, 1 tambah 2 gitu. Oke, benar nggak ya? Ini udah benar, ini juga udah benar, kemudian ini juga udah benar. Kalau yang tadi cuman ini dengan ini aja ya, jadi simple gitu. Kita mau yang agak ribet sih. Oke, kemudian nanti hasilnya kita fmt, kita print len, apa ya nama metodenya ya, nama function ya, misalkan check parenthesis ya. Oke, dalamnya kita masukkan expression. Oke, kemudian kita bikin di sini function check parenthesis, kemudian sini expressionnya apa, kemudian kembaliannya berpapur ya. Sip. Nah apa dulu nih? Pertama mungkin kita list dulu ya di dalam slice mungkin ya, expression atau apa ya bilangnya ya, list of open close apa ya, open and close aja deh, open and close parenthesis ya. Oh iya yeah. Parenthesis list of open and close parenthesis. Oke, mantap. Kita bikin aja string ini bentar, kalau ini nanti kalau kita mau search kita harus looping ya. Nah kita masukkan dalam map aja deh. Oke, masukin aja dalam map of string dan string ya. Nah ini kenapa error nih? Oh iya, ini map di sini string, value nya string. Nah gitu. Oke. Nah pertama ada ini ya, berarti lawannya ini. Oke, penutupnya itu maksudnya. Nah kemudian kalau misalkan ada buka ini, berarti dia ini.
Oke, kemudian apalagi ya, kurung kerawal ya, kurung kerawal ini. Kemudian kalau dia penutup ini untuk ngecek penyantai, kita bikin aja dulu. Oke, kemudian ada ini dengan ini kurung siku ya, kemudian ini ini sama aja dong, maksudnya ini dulu dengan ini, kemudian ini dengan pembukanya. Oke, kita udah punya list of close, open close parenthesis. Benar nggak ya? Oke. Nah, wah nggak bisa gini dong ya. Kalau misalnya kita push ini, kita cek ini, kita harus pisah nih ya. Ya kita pisah aja deh ya, kita pisah aja dulu ini. Oke, ini aja, berarti ini open and close, kita bikin aja di bawah ini list of close dulu ya, close and open. List open parenthesis, ini berarti close dulu ya, ini hapus, ini hapus, ini juga hapus. Kalau ini open, ini hapus, ini hapus, ini juga hapus. Oke, kita sebar saja deh biar nggak panjang kali. Oke, ini mantap. Ini dan ini. Oke, udah rapi ya. Nah, kemudian di sini kita implement ya. Pertama apa dulu nih? Pertama ya kita bikin dulu instance of stack-nya ya, stack. Oke, siap. Kita bikin datanya itu reversible ya. Ini. Nah, gini. Nah, cool. Nah, kemudian kita looping ya, kita looping setiap karakter yang ada di expressionnya ya. Setelah kita looping, kita bisa cek ya. Ini kan kembaliannya byte ya, byte of ini string, berarti kita convert dulu dong kayak ini ya. Kita convert dulu ke string. Karena ini byte ya, kita convert dulu ke string. Nah, kemudian kita cek ya jika dia ada di list of open gitu ya. Nah, jika ada di open berarti ya kita mau nyari open. Oke, kita cari yang open. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam stack itu ya. Nah, kalau misalkan oke, berarti kita s.push string of v. Nah, jadi kalau misalkan dia jumpa salah satu ini ya, ini atau ini ya, berarti kita masukkan ini karakternya itu ya, opennya itu, key-nya itu kita masukkan ya. Berarti misalkan ini berarti masuk ini ya. Nah, berarti ini masuk karena dia ada di sini kan. Nah, berarti dia true. Oke, karena dia true berarti ini kita masukkan ke dalam stack. Atau ini nggak guna ya. Atau ini kita kasih aja struct kosong biar dia empty ya, lebih memori. Tapi di sini kita struct. Oke, berarti di sini struct kosong ya. Nah, gini. Apa nih? Struct kosong ini ya. Oke. Cool. Ini juga. Oke, mantap. Ini nggak usah. Ini kenapa nih? Karena ini penutupnya ini apa nih? Atau aduh ini kita ini kurang bagus ya, terlalu panjang ya. Lebih baik yang tadi aja deh, terlalu panjang. Ini tadi ya. Oke, sip. Nah, kemudian nesting v ya, berarti itunya kita masukkan ke dalam stack. Oke. Kemudian kalau else ya, kalau dia nggak open parenthesis ya, kalau dia nggak open berarti bisa jadi angka gitu ya, bisa jadi operator, bisa jadi dia penutupnya ya. Jadi apa dulu nih? Kalau misalkan kan kita mau ngecek kalau dia jumpa penutup ya. Nah, gini aja. Jika berarti ini kita ambil lagi string v nya ya. Nah, kita cek jika
ini kita abaikan dulu, ini oke. Nah, jika kita cek di list of clause lagi ya, jika list of clause parentesisnya ada string, ada ini gitu ya, ada penutup, maksudnya ada penutup. Oke, kalau dia kalau dia ada exist, ini bisa dibilang exist atau oke lebih singkat. Jika dia ada, maka kita pop ya, kita pop, kita ambil yang dari si stack ya, kita ambil dari yang paling atasnya itu, kita cek jika spopnya itu nggak sama iya mungkin nggak sama dengan si ini, kita kasih aja tag ya, atau open tag. Nah, kalau kita pop, kalau dia nggak sama dengan open tag, nah ini kalau kita close, kalau dia jumpa ini kan, kalau misalnya close-nya ini, kalau close-nya ini berarti open tag-nya itu ini, nah gitu ya. Nah, kemudian kan yang kita simpan di stack itu open-nya, jadi kita panggil aja spop kalau nggak sama dengan si open tag ini. Nah, kalau nggak sama dengan ini yang pembukanya tadi ya, makanya kita explore lebih jauh ya, explore bisa kurung kerawal, bisa kurung ini gitu. Oke, nah kalau dia nggak sama dengan open tag, kita langsung return false. Wah, ini udah nggak benar nih gitu ya, nggak benar urutannya. Nah, kalau misalkan sama berarti ya biarin aja gitu ya. Kalau ini nggak usah dihandle juga, berarti dia nggak close tag ya, yang ketemu nggak close tag. Ini mana close ini akhir loop. Oke. Nah, ini kalau kita baca lagi, kalau misalkan masih tersisa tanda kurung, buka di stack di rumusan ini menangkap kelebihan tanda kurung buka. Jadi kalau misalkan stack itu masih tersisa ya, berarti spop ini bisa nil ya. Ini berarti ini udah kita handle ya. Jika ini nggak sama dengan nil dan gitu ya, atau gini aja deh, atau nggak sama dengan open tag. Kalau nil tuh nggak sama dengan open tag, berarti itu masih udah handle ya. Nah, kemudian kita cek nih, jika length as of data ya yang sesuai dengan kriteria ini, kalau ada masih ini, kalau nggak sama dengan 0 lengthnya itu ya, berarti kita return false. Berarti kalau datanya masih ada ya, kalau datanya masih ada. Nah, kalau nggak ada, baru kita return true di akhir. True. Oke, sip. Benar nggak ya? Oke, kita coba run ya. Ini coba run. Oke, ini harusnya ini penutupnya terakhirnya ini. Oke, ini. Nah, oke, ini harusnya true ya. Ini harusnya true. Oke, kita coba go run main.view. Nah, benar true. Tapi kalau ini misalkan kita kasih kurung kerawal, dia false ya. Nah, benar dia false. Atau ini kita kasih double ya, berarti berlebih di dalam stack, ini false juga. Benar. Nah, kemudian kalau kita lebihin tanda kurungnya ini, berarti otomatis nanti dia ngembal dia kalau sampai ini dia udah habis ya. Kita akses ini, kita pop, datanya udah nil, udah kosong ya, kita run false. Nah, benar. Kita tambah lagi 2 misalkan. Nah, ini true ya. Nah, oke, kita udah berhasil implement ini.